Ketika mengangkat, pastikan pompa dan wavemaker mati ya lur ya. Halo reverse, ini adalah akuarium laut nano tank tanpa dosing dan tanpa skimmer. Bisa nggak ya? Ini adalah bukti bahwasannya akuarium laut itu sangat mudah dan simple. Simak sampai tuntas ya. Hari ini kebetulan saya akan maintenance akuarium laut nano tank ini karena sudah 2 minggu tidak saya bersihkan ya. Banyak sekali di sini lumut-lumut yang sudah nempel di kaca. Ini ya, ini bekas keong turbo lur. Keong turbonya memang rajin dibersih, tapi kita harus wajib membantu biar lebih bersih lagi ya. Ini nggak dimakan sama keong turbo ini. Akuarium laut tanpa dosing dan tanpa skimmer itu sangat bisa ya lur ya, tidak ada yang tidak bisa, cuma memang perawatannya harus kita intenskan. Sebenarnya akuarium laut nano tank ini saya buat adalah untuk pembuktian dan sebagai contoh juga kepada teman-teman, terutama pelanggan saya yang ada di Lumajang, bahwasanya akuarium laut itu mudah. Ini buktinya, akuarium laut saya ini sudah berusia kurang lebih 6 bulan ya, tanpa skimmer dan tanpa dosing. Karena akuarium laut itu mudah dan murah sebenarnya ya, asalkan kita tahu bagaimana cara maintenance-nya. Maintenance yang benar itu juga kunci untuk menjadikan akuarium laut kita menjadi lebih sehat ya lur ya. Kayak saya ini rutin 2 minggu sekali pasti saya kuras 20%. Semua biotanya alhamdulillah sehat, terutama koral-koral jenis polip ya. Di sini kemarin saya tambahkan koral baru, yaitu ini Virgun rambut ya. Dia ini ternyata bisa pindah lokasi loh lur. Kalau misalkan mau pindah, dia tuh melembung dulu baru pindah. Alhamdulillah koral-koral saya semuanya sehat ya. Ini ada donat dan ada Virgun juga tadi. Ada Sinarina merah ini. Sinarina merah semuanya sehat, melembung-melembung semuanya, bagus. Cuma sekarang memang waktunya maintenance ya, kuras 20%. Dan nanti akan ada beberapa koral yang saya angkat, saya ganti dengan koral yang baru. Ini rencananya saya angkat ya, Zoa atau polip buton ini 1 dan 2 saya angkat, saya ganti dengan polip frak-frakan yang saya dapatkan dari pelanggan saya kemarin lur ya. Karena saya kemarin maintenance punya pelanggan dan juga ngefrak. Nah ini nanti saya ganti dengan frak-frakan semua di sini, dengan harapan nantinya akan ganti Zoa yang agak berkelas sedikit lah. Dan juga rencananya untuk polip atau Zoa yang ada di atas, nah yang di atas ini rencananya saya ganti semua ya. Yang atas ini saya ganti dengan akro lur, karena saya masih penasaran dengan SPS. Untuk jenis akro nanti saya ganti akro semua di sini. Doakan ya, karena saya kan tanpa dosing dan tanpa skimmer. Bisa, sangat bisa, kita buktikan. Kelihatan banget ya lur ya, untuk airnya sudah kelihatan kotor. Ini kayak ada petebangan yang putih-putih itu, kotor airnya, sudah bertanda butuh dikuras atau maintenance ya lur ya. Ini adalah Zoa Duncan satu mata, dia sudah mekar maksimal banget. Wih ini ya, saya suka ini. Kemarin saya agak nyesel juga ngambil satu mata, harusnya minimal 3 mata lur, biar kelihatan lebih wah gitu ya, mekarnya banyak. Oke, untuk langkah pertama kita bantu bersih-bersih keong turbo dulu ya. Kita bersihkan kacanya dengan menggunakan magnet pembersih. Oke. Oh ya, untuk koral yang akan saya ganti, nanti akan saya ganti dengan koral ini lur ya. Permata ini ada puter, ada sunflower, dan juga magician. Satunya itu nggak tahu saya apa itu ya. Ada di koral tempat penampungan koral saya. Ini akan saya pindah ke nano tank yang atas ya. Sebelum kita bersihkan kacanya, kita matikan dulu wavemaker dan pompanya ya. Kotor banget.
Untuk membersihkan lumut ini kita cukup memberi keong ya. Kelomang kaki biru ini suka sama lumut ini. Nanti akan saya masukkan kelomang kaki biru yang kecil. Kita lanjut bersih-bersih lagi ya. Sebelum saya kuras airnya, saya angkat dulu koral zoa ini ya, zoa polybuton ini atau polybuton. Saya angkat dulu dua-duanya, dan juga ini ya, saya angkat juga. Ketika mengangkat, pastikan pompa dan waymaker mati ya lur ya. Karena kalau misalkan pompa dan waymaker tidak mati, nanti semburat ya, detritusnya terutama kotoran-kotoran itu semburat semua. Kita angkat semua karena akan saya ganti dengan koral yang lain, jadi lebih lebar ya lur ya tempatnya lur ya, karena tadi polip atau zoa butonnya itu memakan tempat. Oke, sudah kita angkat. Pasirnya kita ratakan dulu ya. Kita ratakan pasirnya pelan-pelan ya kalau misalkan meratakan pasir, karena kalau misalkan terlalu kencang nanti detritusnya akan ikut terangkat juga lur. Ini jenis jamur rhodactis. Wih, kotor banget rek. Kita tata dulu untuk koral yang kita pertahankan di nano tank. Ini jamur rhodactis ya, kalau nggak salah harganya kisaran 300.000 untuk rhodactis ini. Rhodactis apa ya namanya, lupa saya. Untuk jenis zoa itu sangat mudah beranak ya, cepat banget beranaknya. Ini purple dead sudah beranak banyak. Ini sebelahnya ini anaknya dua lebih, ada 4. Kita ratakan lagi. Ini ada blasto merah ya, tapi sepertinya sudah agak sakit. Ini lebih baik kita angkat saja, kita karantina di tempat akuarium koral. Oke, tata lagi. Kalau saya lebih suka saya tanam gini teman-teman, jadi hanya kelihatan dagingnya saja, rumahnya tidak kelihatan batunya. Ini polip bambam ya, kita tata di sini. Ini pokoknya saya fullkan dengan polip-polip semua di sini. Full polip. Kita masukkan polip-polip yang baru ya. Ini ada sunflower, kemudian ada uter, dan magician. Satu lagi ini lupa namanya saya. Alhamdulillah untuk penataan koral polip atau zoa sudah selesai ya. Space-nya jadi lebih lebar lur ya, jadi kelihatan gimana gitu, lebar luas ya, karena tadi kan di sini terlalu rapat gitu, polybutonnya terlalu gede-gede memakan tempat. Jadi saya mikirnya mending saya pakai frak-frak ini aja, sekalian
frak dolar lur. Ini kan nanti kalau misalkan beranak bisa kita bisa lagi, kita frak lagi jadi deh cuan. Oke, sekarang waktunya kita kuras ya lur ya. Airnya kita kuras 20%. Kita kuras 20% lur ya, sambil kita tunggu biar airnya bersih, baru kita masukkan air yang sudah kita siapkan. Dalam hal ini saya pakai ASW ya lur ya, bukan NSW, pakai garam Blue Tracer. Oke, sudah 20% ya, cukup 1 seng saja. Masukkan air yang sudah kita sediakan, yaitu air ASW ya, Blue Tracer. Masukkan dengan pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja lur. Pause. Sudah kita lewati, sekarang saatnya kita nyalakan pompa dan boy makernya lur ya. Kita intip dulu hasilnya seperti apa. Dan beginilah hasilnya lur ya, maintenance rutinan yang saya lakukan. Dan juga tadi ada perubahan pengangkatan zoa yang sudah saya anggap tidak sesuai ya, karena terlalu makan tempat. Saya ganti dengan zoa-zoa yang agak berkelas lur. Frak-frak zoa ini nantinya kan kalau misalnya beranak bisa saya frak lagi, dan harapannya menjadi cuan. Ini insya Allah akan saya frak ya, untuk zoa yang ini ada banyak anaknya, nanti saya frak, saya praktikan bagaimana cara ngefrak zoa yang baik dan benar ya lur ya. Airnya keruh banget karena kotorannya belum turun, jadi kita tunggu beberapa menit agar airnya tenang, kotorannya sudah mengendap, baru kita nyalakan pompa dan boy makernya ya. Koralnya jadi letoy semua lur ya, karena habis dikuras banyak yang kaget. Oke, sekarang saatnya menyalakan boy maker dan pompanya ya, biar semuanya bekerja sesuai dengan takalnya masing-masing aja lur ya lur ya. Kita tancapkan lagi auto top up. Wih, nyala rek. Terus wave maker dan juga pompa. Oke dulur-dulur semuanya, inilah proses yang sudah saya lakukan untuk maintenance akuarium laut nano tank rutinan ya. Video ini, akuarium laut ini juga pembuktian bahwasanya akuarium laut itu mudah dan simpel. Akuarium laut tanpa skimmer dan tanpa dosing bisa, buktinya ini lur, bisa. Jawabannya pasti bisa, tergantung perawatan kita ya lur ya. Perawatan sendiri usahakan rutin minimal 2 minggu sekali ganti air ya lur ya. Kalau saya misalkan saya sedang luang
itu 1 minggu biasanya juga saya ganti lur. Kalau 1 minggu saya usahakan 10% airnya saya ganti. Jadi hoax yang bilang aquarium laut itu mahal, perawatannya susah, itu hoax ya lur ya. Semuanya itu tergantung niat kita. Kalau misalkan sudah termakan oleh omongan yang mengatakan bahwa aquarium laut itu mahal dan perawatannya susah, itu hoax. Video ini adalah pembuktian bahwasanya aquarium laut itu simple dan mudah, tanpa skimmer pun bisa jalan. Terima kasih dulur semuanya sudah menonton. Jangan lupa bagikan informasi ini jika kamu anggap penting atau bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.